Kesabaran Mbah Hamid Pasuruan saat disantet. Sebilah keris menancap di dada sang wali. Banyak orang yang mengenal Ki Haji Abdul Hamid atau Mbah Hamid Pasuruan akan kealimannya. Selain itu, Mbah Hamid Pasuruan dikenal juga dengan keramat sakti yang dimilikinya, hingga banyak yang meyakini ia adalah seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain memiliki keramat sakti seorang wali, Mbah Hamid Pasuruan juga dikenal dengan sosok yang zuhud dan juga wara. Semua itu tak luput dari dua sifat yang khas dari Mbah Hamid, yaitu kesabaran dan ketawadhu'annya. Dua sifat itu memang melekat dalam keseharian kiai kelahiran Lasem tersebut. Waktu Mbah Hamid masih terbilang baru di kota Pasuruan, kehidupannya tidak secara tiba-tiba disegani, dihormati dan dicintai masyarakat sekitarnya. Banyak sekali orang yang hasut kepada putra Kiai Abdullah itu. Akan tetapi itu semua tidak pernah diambil pusing oleh Mbah Hamid. Sifat sabar dan penuh tawakal itulah yang selalu Mbah Hamid pakai untuk menghadapi semua masalah. Hingga pernah satu ketika Mbah Hamid diserang kiriman santet oleh orang yang hasut padanya. Namun Mbah Hamid tidak membalasnya, malah membiarkan kiriman santet itu bersarang di dalam badannya. Berikut kisah Mbah Hamid saat terkena serangan santet yang dikutip portal Majalengka dari kanal YouTube Nasihat Kakek. Pernah pada suatu ketika Mbah Hamid memanggil Kiai Haji Abdurrahman yang merupakan adik iparnya. Kiai Haji Abdurrahman dipanggil untuk datang ke dalam Mbah Hamid Pasuruan karena ada sesuatu hal penting yang disampaikan padanya. Setelah masuk, Kiai Abdurrahman ini langsung duduk di depan Mbah Hamid yang sedang duduk di atas tempat tidurnya. "Man, kue arep tak kei weruh, tapi kue ojo ngomong nang sopo-sopo ya. Man, kamu mau aku beritahu, tapi kamu jangan bilang ke siapa-siapa ya," kata Mbah Hamid. "Nggih Kiai," jawab Kiai Abdurrahman singkat. Setelah menjawab demikian, akhirnya tak lama Mbah Hamid membuka baju yang dikenakannya. Setelah dibuka, di dalam tubuh Mbah Hamid terlihat jelas ada sebuah keris yang melekat di dada, seperti halnya orang yang terkena ilmu santet. Sontak Kiai Abdurrahman terperangah dan terkejut melihat itu semua. "Kiai, sinten sing nggarai panjenengan ngoten? Kiai, siapa yang membuat Anda seperti itu?" tanya Kiai Abdurrahman dengan nada yang menunjukkan seolah tidak terima kakak iparnya dizolimi oleh orang. "Sudah, kamu tidak perlu tahu. Yang penting kamu jangan bilang siapa-siapa. Itu di depan ada ibunya Nafisah. Kalau kamu ditanya, bilang tidak ada apa-apa. Sudah, sekarang kamu pulang," ujar Mbah Hamid. Akhirnya Kiai Abdurrahman keluar meninggalkan kamar dengan raut wajah yang sedih setelah melihat kakak iparnya dizolimi. Ketika keluar, ternyata benar Bunyai Nafisah berada di ruang tamu. Bunyai Nafisah merasa penasaran mempergoki adiknya yang berwajah sedih ketika keluar dari kamar Mbah Hamid. "Man, ono apa? Man, ada apa?" tanya Bunyai Nafisah. Mendengar pertanyaan seperti itu, Kiai Abdurrahman serasa tidak kuat untuk menahan kepedihan setelah melihat kondisi Mbah Hamid. Hal itu membuat Kiai Abdurrahman lupa akan janjinya yang telah dikatakan kepada Mbah Hamid. Ketika Kiai Abdurrahman akan menjawab jujur kepada Bunyai Nafisah, tiba-tiba Mbah Hamid keluar dari kamar. "Ora ono apa-apa kok, Bu," jawab Mbah Hamid sembari melangkahkan kakinya keluar dari kamar. Pada akhirnya Kiai Abdurrahman meminta izin pulang kepada Bunyai Nafisah. Demikianlah kisah Mbah Hamid yang begitu sabar dalam menghadapi ujian. Bahkan dari serangan santet pun Mbah Hamid hanya diam saja. Padahal sebenarnya Mbah Hamid bisa saja mengembalikan kiriman santet ilmu hitam kepada dirinya.
Wallahu a'lam bishawab.